Oke, sekarang kita lanjut ke video yang kedua. Gimana caranya dapetin 1 juta pertama dari produk digital dengan cara organik? Nah, untuk dapetin 1 juta pertama, setelah kamu udahnya mencapai 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, dan yang saya rasain dapetin 100, 200, 300 ribu, sebenarnya itu sebuah hal yang mudah kalau nerapin cara di video yang pertama tadi plus konsisten promosi. Nah, kemudian pada 1 juta pertama, kalau misalkan pengen konsisten, yang pertama itu adalah kamu punya produk yang oke. Kalau misalkan kamu jadi affiliate, berarti seenggaknya kamu punya 3 produk affiliate yang oke. Kenapa? Tergantung komisinya. Kalau misalnya komisinya kecil, berarti seenggaknya di awal punya 3 produk yang oke. Tapi kalau kamu jadi kreator, seenggaknya kamu punya 1 produk yang oke. Kira-kira kayak gitu. Maksudnya oke di sini gimana? Maksudnya itu produknya itu ya laku, dijual, orang-orang butuh, kemudian harganya di sini masuk. Misalkan bikin produk sendiri dijual 9 ribu, ya wes itu kan untungnya punya kamu semua kan. Kalau misalnya kamu mau jadi affiliate, produknya 9 ribu, terus komisinya 3 ribu, wah iya lama. Makanya itu kalau mau jadi affiliate, cari produk yang komisinya rada gede. Nah, oke ya, jadi yang pertama itu kalau mungkin bahasa iklan, temuin ya produk winning. Kalau enggak, ya cari aja produk yang wah ini kayaknya laris nih, coba aja jual. Itu yang pertama. Jadi kunci 1 juta pertama stabil ya produknya oke. Nah, kemudian yang kedua yang harus kamu lakukan adalah kamu harus nemuin value atau kelebihan dari produk yang kamu jual. Jadi kalau misalkan bayangin kamu mau jualan worksheet, saingannya tuh banyak. Jadi kamu harus tahu kelebihan worksheetmu. Ini misalkan bagi ibu-ibu yang jualan worksheet, coba sesekali cek akun dari Kotaro Isme di thread gitu kan. Beliau jualan worksheet sama kayak kebanyakan orang, tapi yang bikin beda, worksheetnya ini dibuat untuk ngelatih anak-anak agar sejak dini tahu logika programmer, dan ini menurut saya sih bagus. Ini saya nggak dibayar, saya nggak endorse. Kalau memang bagus saja gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, coba bayangin kalau ibu-ibu di sini jualan worksheet mewarnai, itu udah terlalu banyak. Bayangin di Shopee ya, ada 500 lembar worksheet mewarnai, dan bayangin dijual cuma berapa? 5 ribu, 9 ribu. Terus ibu-ibu semua itu kayak pengen jualan worksheet dan berharap laris tanpa punya kelebihan yang menyaingi yang dijual 9 ribuan, itu ya agak susah. Jadi yang pertama itu memang yang kedua itu harus, ya produk yang dijual harus punya nilai, kelebihan, value, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kalau misalkan jadi affiliate, value-nya sebenarnya bukan pada produk sejujurnya. Kalau jadi affiliate, value-nya bukan pada produk, karena orang akan mengenal teman-teman semua itu sebagai affiliate, maka value-nya ada pada personal brandingnya. Misalkan kontennya yang paling mengedukasi, yang kalau ditanya itu mau jawab, kemudian ada supportnya. Ini kalau misalkan mau affiliate. Tapi kalau mau full jadi konten kreator dan bikin produk sendiri, ya berarti produknya ini harus beda dibanding yang lain. Apa bedanya? Jangan akhirnya sama aja kayak yang dijual dengan yang harga 5 ribu, 9 ribuan, ya lama lakunya. Akhirnya kemungkinan besar pasti akan ngebanding-bandingin atau mudah membandingkan. Akhirnya audiens kita, wah enggak deh, di sini dapat 9, di sini harga 9 ribu dapat 500, di sini cuma dapat 50. Bayangin kamu bikin sendiri 500 worksheet berapa hari? Makanya kira-kira kayak itu. Kalau affiliate nanti cari yang komisinya bagus, testimoninya banyak, dan orangnya juga sering cerita tentang produknya. Jadi produk ini komisinya tinggi, orangnya jarang edukasi, bahkan orangnya tuh nggak tahu ini bikinan siapa ini. Yo, kebanyakan ya bajakan. Oke, yang selanjutnya. Nah, kalau sudah merasa produkmu value-nya bagus, kalau sudah merasa nih ya,
Langkah selanjutnya adalah produknya dipecah. Jadi di sini kita belajar tentang product funnel. Jadi produknya itu dipecah. Misalnya kayak gini. Produkmu harganya 79.000 dan untuk dapetin 100.000 pertama, ya berarti kamu tinggal jual aja 1,5 gitu kan. Kalau misalkan mau dapat 1 juta, ya taruhlah kamu jualan 15 dan itu 1 bulan jualan segitu tuh. Nah, kalau misalnya orang nggak kenal nih tiba-tiba disuruh beli dengan harga 79 kemudian 100.000, bahkan sampean aja atau bahkan teman-teman aja itu nggak kira mau sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya udah kenal atau udah tahu produknya atau seenggak-enggaknya tahu preview, kemungkinan besar masih mungkin untuk membeli. Jadi di sini kita pecah. Taruhlah harga produknya itu 79.000. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah coba aja bikin preview atau webinar atau rekaman kayak gini gratis. Bikin aja kayak gini. Terus kemudian bikin status atau bikin tulisan. Produk ini tuh kayak gini-gini membantu. Kalau kamu nggak percaya, ini lah tak kasih review atau tak kasih icip-icip atau tak kasih tester. Jadi sama kayak kita jualan makanan atau buka warung atau buka kafe, kayak ada semacam pas opening, ada icip-icip, ada review, kemudian ada tester. Itu butuh, terus terang orang-orang sekarang butuh. Kenapa? Karena kita di era yang banyak atau kelebihan informasi, di mana bahkan produk yang menurutmu itu bisa laku dijual 9.000 bisa jadi di YouTube itu gratisan, itu udah banyak om. Jadi kalau kita nggak bikin review atau webinar atau rekaman kayak gini, siapa mau beli? Atau misalkan kalau misalnya jualan ebook, coba aja bikin previewnya, jual 2.000-an atau 5.000-an atau digratisin juga boleh, atau bikin versi mini yang membuat orang tuh merasa tidak beresiko sama sekali. Contoh, jual aja 2.000-an. Itu kan sama kayak duit parkir, tapi itu versi previewnya. Seenggaknya dapat duit, tapi orang udah nge-review dan orang itu nggak ngerasa 2.000 tuh itu duit parkir gitu loh. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita udah ngasih edukasi, tips gratis, bikin webinar, oke, kemudian udah ngasih versi icip-icip, terus kemudian kita jualan. Nah, di momen ini, pada saat kita berjualan produk utama kita, orang itu nggak kebanyakan nolak, atau orang itu sudah aware, atau orang itu sudah memaklumi pancen penggawean itu dodolan, atau memang dia jualan, ya udah gitu loh, mau digimanain. Terus misalkan kita lewat pasar gitu kan, ada orang jualan, terus kemudian ada tau orang yang ngomong kayak, walau ujung-ujungnya jualan mie ayam yuk gak ono dikaplok kira, ya gak ada. Nah, bisa jadi ketika kita edukasi terus tiba-tiba kita jualan, wah ujung-ujungnya jualan link ya, karena kita bisa jadi nggak pernah memberikan preview, webinar atau rekaman gratis yang kayak gini. Bisa jadi, coba aja. Terus kalau misalnya jualan worksheet, gimana caranya mas? Ya coba aja kalau misalnya jualan worksheet, kasih 1, 2, 3 atau 5 lembar gratis, atau bikin kayak preview atau review, diulas, direkam kayak gini. Terus kita bisa jualan versi murah. Nih bun, kalau nggak anu wis 2.000 dapat misalkan 30, coba dicek kayak gini. Kalau anu nanti dapat sekian, kira-kira kayak gitu. Nah, baru kalau udah terbiasa nih edukasi, ngasih produk juga oke, cip-cip oke, baru jualan produk utamanya. Nah, terus kalau kamu memilih menjadi affiliate gimana dong? Kalau memilih jadi affiliate, tak sarankan temuin positioning atau personal brandingnya harus oke, karena mereka itu membeli produkmu ya dari trust atau kepercayaan yang kamu bangun. Jadi temuin positioning biar audiens itu tahu kamu itu siapa dan dikenal sebagai apa, itu biar tahu. Karena kalau enggak itu udah banyak orang-orang yang sekarang jadi affiliate. Kalau kamu nggak nemuin positioning, ya udah orang-orang beli ke kompetitormu yang ada. Misalkan nih, saya ngafiliate sebuah buku dan buku yang sama juga diafiliate oleh orang lain, bisa jadi yang edukasi kita, audiens kita itu malah beli ke orang lain gara-gara si orang lain ini lebih support, lebih enak jelasinnya, lebih enak balesnya, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita jualan produk affiliate berarti audiensmu harus dapat trust atau kepercayaan.
Caranya ya bangun personal branding. Jadi jangan bikin konten yang terlalu gaduh-gaduh. Jadi orang harus kenal, wah ini konten-konten tentang copywriting. Jangan ibaratnya kayak kalau kata orang Malang tuh kayak isu dele bengi tempe. Jadi maksudnya kayak pas pagi bahas apa, kemudian siang bahas apa, kemudian malam bahas apa itu sama-sama kayak gak nyambung gitu. Jangan. Kecuali misalnya produk sendiri itu terserah. Tapi kalau affiliate ya personal brandingnya yang harus bagus. Nah, terus ini juga yang sering tak ulang-ulang. Konsisten posting 3 kali sehari dalam 1 bulan. Kalau pengen cepet. Kalau nggak pengen cepet ya nggak apa-apa. Gak usah konsisten posting. Kalau misalkan pengen kayak full time creator, kalau misalnya teman-teman lihat ya yang jadi full time creator, terutama di platform thread misalkan. Ada kayak misalkan Hey Musli atau siapa itu beberapa itu. Kalau teman-teman lihat yang jadi full time creator, bayangin posting sehari 3 kali, enggak lebih om, lebih dari 3 kali om. Ya gimana, memang kerjaannya udah di situ ya harus diseriusi. Nah, jadi tujuannya di sini itu kalau pengen dapat 1 juta pertama, saya terinspirasi dari sebuah akun di thread itu namanya Mas Alimul Hakim kalau saya lupa. Dia tuh kayak tiap hari ngingetin orang jualan, terus ngingetin orang jualan, terus itu gak peduli kalau misalnya ada orang ngomong jualan mulu, coba belajar ke dia tuh jualan terus tuh kayak pede aja gitu. Jadi pada dapetin pada level untuk dapetin 1 juta pertama itu biarin. Jadi edukasi tips, kemudian jualan tiap hari kayak gitu, tiap hari kayak gitu. Kalau misalkan ada yang bilang ujung-ujungnya jualan kelas, ya gak apa-apa lah wong aku ibaratnya kayak ngonten buat yang pengen belajar, yang nggak pengen belajar ya udah atau balesin aja kayak sip om si paling pintar ini biarin aja sekalian kapok, atau kayak misalnya ujung-ujungnya jualan link, ya daripada ngemis makan aja kayak minta kesampaian mas anggap aja kayak gitu. Nah kemudian untuk dapetin 1 juta pertama ini, skill yang harus teman-teman punya adalah copywriting. Coba ke YouTube atau follow akun orang-orang yang ngebahas tentang copywriting, misalnya kayak ada Kopi Raharja atau ada apa itu namanya tuh kok lali, Intan Putri, kemudian terus ada pokoknya follow, atau misalkan coba ke Agan Khalid terus subscribe versi free-nya. Waduh wes iku kena gendam itu nanti. Maksudnya tuh kayak konten konten free-nya itu ya oke itu. Coba di IG follow akun-akun kayak Siawa Andreas, Kopi Raharja, Intan Putri dan sebagainya, atau di YouTube dia cari itu banyak materi-materi tentang copywriting belajar. Atau kalau kalau bahasa Inggrisnya bagus, coba cari kreator-kreator di luar ya yang dia ngasih pelatihan-pelatihan gratis itu banyak. Coba cari yang tentang copywriting, bisa kayak copy post atau apa dan sebagainya itu banyak. Nah, kemudian belajar storytelling agar ceritanya itu enggak boseni. Siapa yang mau dengerin 1 hari 3 kali posting dari akunmu? Kalau nggak karena storytellingmu bagus, bosen rek, males. Terus belajar bikin produk funnel, karena kalau misalnya sama kayak gini deh, wis. Saya mau beli rumah, terus saya tiba-tiba disuruh beli rumah yang nggak mau. Kalau misalkan saya contoh beli rumah, ada brosure, step 1, kemudian step 2 diajak kayak survei rumah, kemudian yang ketiga diajak gathering atau ngumpul. Atau misalnya kalau taruhlah saya ke sebuah warung, kalau warung pertama kali buka nggak ngasih icip-icip, nggak ngasih tester, ya siapa yang tahu. Jadi maksudnya produk funnel itu sebenarnya memecah value produk atau memecah sebuah produk itu sampai mudah diterima dan orang mudah eksekusi dan resikonya minim bagi audiensmu, itu produk funnel. Coba pelajari itu. Atau cara bikin produk, kalau misalkan mau bikin produk digital, itu coba cari pembahasan tentang cara bikin produk atau product creation. Kalau software ya cara bikin software. Atau kalau teman-teman di trend itu coba follow akunnya Pak Trimo Leksono, dia sering ngebahas tentang products atau user experience, kira-kira kayak gitu. Nah kemudian ini juga yang penting ya, yang kelihatannya receh bahkan diremehin, itu skill mind mapping. Karena otak kita tuh terlalu rame, ada banyak overthinking, ada banyak pikiran bahkan tanggungan yang akhirnya kayak
ngedistract atau ngeganggu sing ibaratnya kayak ngapain posting lagi gak dapat duit kayak gitu dan sebagainya. Jadi mind mapping kayak yang dilihat ini adalah cara untuk nge-clearkan, cara untuk ngeberesin, ngerapiin isi otak kita biar gak rame. Mungkin kalau bahasa simpelnya pikiran itu biar gak sumpek, dipetakan pakai mind mapping, bisa di kertas, bisa di sini, dan yang terakhir belajarlah cara ngeprom yang bagus di ChatGPT. Kira-kira itu cara untuk dapetin 1 juta pertama. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu detail kemudian saran strategi atau pengen dapat opsi strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk dapetin 1 juta pertama, saya sendiri udah nyiapin e-booknya. Di situ ada tipsnya. Nanti tinggal klik aja link yang ada di video ini. Jadi linknya kalau misalnya lihat video ini dari landing page, coba scroll ke bawah, di situ ada. Kalau teman-teman pengen dapat materinya ini atau mind mappingnya ini atau gambar mind mappingnya ini, silahkan klik link yang ada di bawah, atau kalau pengen dapat e-booknya silahkan klik link di bawah. Kalau tanya harganya berapaan, harganya nggak sampai jual sepatu, nggak sampai jual, bahkan nggak sampai jual ngeluak buku, ngeluak koran, nggak sampai rek, bayangin sampai dapat 1 juta. Terus sampean cuma ngeluarin 9 juta, terus sampean rewel atau kalian rewel, wis mending gak usah. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman pengen dapat e-book, saran strategi yang bisa dilakuin, saran habit atau saran aktivitas yang bisa dilakuin biar lebih cepat dapat 1 juta pertama, langsung aja scroll. Nanti silakan bayar semampunya, wes tak garis bawahi, semampunya. Om, kalau nggak mampu gimana mas? Kalau nggak mampu gimana? Nah, sampean miskin ta? Bukan di sini berarti rasis atau apa enggak? Maksudnya gini loh. Kalau bayar parkir aja 2000 kuat, masa ngeluarin 2000 aja gak kuat? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, semoga rezeki dan urusannya dimudahkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.